Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan, Dia sangat baik dan teramat baik bagi kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita yang ada di rumah, mari kita katakan kepada saudara kita, orang tua kita katakan sambil bersalaman, Tuhan Yesus baik. Terima kasih, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami terus mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kau Bapa yang baik, Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku Tuhan. Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku,
kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kasih setianya yang begitu besar bagi kita. Bersyukur untuk pertolongannya yang ajaib bagi kita. Bersyukur untuk apa yang boleh kita rasakan di dalam hidup kita. Baik itu suka maupun duka. Bersyukur juga untuk ada kekuatan dan ada kelemahan kita, supaya kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhanlah yang melepaskannya. Itulah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik, yang selalu ada pada kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan hati kami yang teduh di hadapan-Mu, dengan hati kami yang lembut di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyatakan sekali lagi, ku kan menari dan bersuka karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Ku bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cinta Tuhan. Engkau baik bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Potum dan salam oleh hambanya Bapak Pendeta Harapan Gulmin. Mari kita angkat pujian menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelut yang karam merindukan di ufuk timur pagi berdekat. salib-Mu Kristus tanda pengasihan. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperingat di lubuk cinta Tuhan
Jemaat Tuhan, marilah kita tasbihkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah minggu ini diambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Selamat beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan terus memelihara hidup kita di tengah-tengah perjuangan menghadapi COVID-19. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakonia. Setiap persembahan yang diberikan diserahkan kepada majelis jemaat yang ditugaskan untuk masing-masing keluarga. Sesuai anjuran pemerintah dan keputusan Majelis Sinode GMI, untuk itu dihimbau bagi jemaat supaya di rumah saja dan menggunakan kebersamaan dengan keluarga untuk terus membangun mesbah keluarga, ibadah keluarga, serta mendoakan situasi ini akan segera berakhir. Adapun saldo kas per 21 Juni 2020 sebesar Rp12.533.66. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Kas pembangunan, dana lintong, misi lokal, dan dana sidang sinode bisa dilihat dalam warta jemaat yang dibagikan kepada semua jemaat melalui grup jemaat. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2020. Pertama yaitu Stefanus Sembiring 21 Juni, Ibu Derma Tarigan 23 Juni, Jaden Tarigan 26 Juni, dan Bapak Waner Sianturi 27 Juni. Kado untuk yang berulang tahun dari gereja
Terambil dari Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu bila pada saat ini Tuhan, kesempatan dan waktu Tuhan masih berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lewati. Begitu banyak Tuhan pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Begitu banyak penyertaan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan, keselamatan, kesehatan, semua Tuhan berikan secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa untuk itu semua. Terpujilah Engkau Bapa. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan telah memberkati, Tuhan terus menyertai jemaat GMI Shalom, tiap-tiap keluarga Bapa. Perlindungan, penyertaan Kau nyatakan bagi kami semua, agar kiranya Tuhan, di dalam melalui hidup ini, menjalani semua ini Tuhan, kami merasakan Engkau senantiasa ada di sisi kami. Tuhan, berkatilah setiap keluarga dalam pekerjaan, dalam profesi Tuhan. Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan setiap jemaat, agar melalui pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat, berkat-berkat Tuhan dinyatakan dan dicurahkan, sehingga secara ekonomi Tuhan, jemaat mengalami pertumbuhan, jemaat merasakan pertolongan dari Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga anak-anak jemaat yang pada tahun ini akan memasuki sekolah yang baru Tuhan. Mungkin ada yang masuk SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati semua yang dijalankan ini Tuhan, agar anak-anak kami juga dapat mengikuti pelajarannya dengan baik dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih baik lagi Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi anak-anak jemaat yang akan memasuki tahun ajaran baru pada tahun ini Tuhan. Dan bagi anak-anak jemaat yang mengikuti pelajaran secara online, Tuhan berkati juga. Nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Purnama yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi beliau, agar Ibu Purnama juga dapat pulih dari sakit yang ia alami Tuhan. Dan juga Tuhan kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Dormani Silaban yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Ibu ini juga Engkau tolong, Kau berkati Bapa. Nyatakan kemurahan-Mu bagi beliau, biar apa yang ia alami pada saat ini Tuhan, ia rasakan ada pemulihan, ada kemajuan dari penyakit yang ia derita Tuhan. Urapilah ibu ini ya Bapa, melalui kuasa dan pertolongan-Mu, agar apa yang menimpa dia dan mengalami dia, semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui peristiwa ini juga, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nyatakanlah pertolongan-Mu bagi mereka Bapa, bagi pemimpin-pemimpin kami yang ambil bagian dalam pemerintahan. Tuhan, tolonglah mereka, agar mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, punya hati yang sungguh-sungguh untuk melayani, dan punya niat yang sungguh-sungguh jujur Tuhan, di dalam pemerintahan kami. Sehingga Tuhan, setiap pergumulan permasalahan di bangsa kami ini dapat diselesaikan dengan baik. Biarlah Bapa di surga, Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Terlebih-lebih di dalam bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Bapa, masih ada orang yang berhati mulia, masih ada orang yang berniat suci dan tulus
untuk dapat menanggulangi, melayani dalam situasi ini. Berkati para tim medis Tuhan, baik itu dokter, perawat, relawan, dan semua yang ambil bagian di dalam menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Kau nyatakan kuasa-Mu melalui peristiwa ini Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu dan kedaulatan-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu campur tangan-Mu agar mulialah nama-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Majelis Sinode GMI, untuk para Majelis GMI wilayah 8, dan juga untuk para pendeta-pendeta seluruh GMI, agar Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan juga kekuatan, penyertaan yang dari Tuhan, supaya semangat berkobar-kobar di dalam menginjili dan melayani Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Berkati hidup kami Tuhan, peliharakan kami Tuhan, agar iman kami senantiasa tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini Tuhan, apa yang kami doakan ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan, yang kami nyatakan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya tiba kita akan bermazmur bagi nama Tuhan, yang kita ambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 10 dan 16 sampai 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Terpujilah Tuhan, sebab Dia baik dan sangat baik bagi kita. Maka tiada ragu lagi kita untuk mengikut Dia, karena Dia akan selalu menolong hidup kita. Mari kita memuji dan meninggikan Tuhan kita, Bapa kita, Raja kita yang baik. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus,
yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu, mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, kau sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu, mengenalmu. Engkau jalan dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa. Sehingga kita memperoleh pengampunan dan hidup kita dipulihkan. Semua hanya oleh karena salibnya. Semua oleh karena Dia yang telah rela mati bagi kita. Maka layaklah kita katakan dengan sungguh-sungguh dan menyembah di hadapan-Nya, bahwa hanya Kau Tuhan di hidupku, bahwa hanya Kaulah segalanya di hidupku Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
berikan hidup yang Haleluya. darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah Segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu Di hidupku. Hanya Dialah Allah yang bisa dan mampu melakukan itu bagi kita. Hanya Dialah Tuhan yang merelakan dirinya sendiri untuk mati menanggung segala hidup kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang diagungkan, dan hanya Kaulah Tuhan di hidup kami. Kami bangga mengikut Engkau, kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Walaupun kami mengalami banyak pergumulan dalam hidup kami, tetapi kami tidak akan ragu lagi menyatakan bahwa Kaulah Tuhan segalanya di hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, termulialah Engkau selama-lamanya. Karena salib-Mu kami hidup ya Allah. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kami boleh menikmati hidup kami bersama dengan Engkau dalam setiap persekutuan kami. Dan kami juga boleh menikmati kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau yang akan menjamah hati dan pikiran kami semua, agar setiap firman yang kami dengar, kami boleh menerimanya dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi harinya ya Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dan kami pelajari saat ini, itu akan semakin meneguhkan iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu di sepanjang kami mendengar kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema yang sudah ditetapkan oleh Sinode bagi kita di Jemaat GMII, yaitu mengikut Yesus keputusanku, yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengar firman ini, terlebih yang melakukannya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Meskipun persekutuan yang kita lakukan masih melalui rumah kita masing-masing. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tetap bangga dan kita tetap bersyukur oleh karena waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menikmati firman-Nya tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh sinode bagi kita, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semangat untuk mengikut Yesus sangat banyak dimiliki orang-orang pada masa pelayanan Yesus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang-orang yang datang mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan dikatakan sampai berbondong-bondong mereka datang untuk mengikut dan mendengarkan pengajaran Yesus. Di dalam Matius pasal 13 ayat 2 tercatat. Namun demikian, tidak banyak dari antara mereka yang mau mengambil keputusan yang sungguh-sungguh untuk mengikut Dia. Mereka mau datang mengikut Yesus karena mereka mendengar bahwa Yesus di dalam pelayanannya menyembuhkan banyak orang. Bukan karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman kita sekarang ini pun masih banyak orang-orang yang seperti itu. Semangat untuk mengikut Yesus, oke, itu bisa terungkap dari dalam hatinya. Tetapi untuk mengikut dengan sungguh-sungguh belum tentu mereka rela.
Mengapa? Karena mereka masih memikirkan apa yang menjadi kebutuhan, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga. Memang semuanya itu adalah hal yang wajar bagi seseorang untuk memikirkan masalah-masalah hidup, untuk memikirkan masalah pekerjaan, untuk memikirkan masalah keluarga. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghendaki bahwa umatnya, bahwa pengikutnya hanya berfokus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, memikirkan apa yang menjadi pekerjaannya, memikirkan apa yang menjadi keluh kesah di dalam kehidupan keluarganya. Tetapi Tuhan Yesus membutuhkan bahwa setiap orang yang mau mengambil keputusan untuk mengikut dia, dia harus dengan sungguh-sungguh dan dia harus rela melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Seorang yang mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dia harus tahu bahwa apa yang menjadi tujuan hidupnya adalah tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang diharapkan Tuhan Yesus juga ketika dia melayani di dunia ini, bahwa setiap orang harus memberitakan kerajaan Allah. Itulah inti dari mengikut Yesus. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, tetapi kita tidak memberitakan Injil kerajaan Allah, maka semuanya adalah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ke dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus, memang fakta menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang datang kepada Yesus hanya oleh karena pergumulan yang mereka hadapi. Apakah itu pergumulan sakit penyakit? Apakah itu pergumulan terhadap kekurangan di dalam makan dan minum? Dan pergumulan yang lain. Itu fakta sejarah. Nah, fakta ini sampai sekarang ini pun masih banyak kita temukan di dunia kita yang ada sekarang ini. Di sekitar kita yang ada sekarang ini. Bahwa memang untuk mengikut Yesus itu masih banyak pertimbangan di dalam hidup orang-orang. Tetapi Bapak Ibu, Yesus menghendaki agar setiap orang yang mau mengikut Yesus, agar setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, hendaknya dia mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, bagaimana agar seseorang dapat membuat keputusan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39 yang baru saja kita baca tadi, memberikan beberapa penekanan penting agar seseorang dapat membuat keputusan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Yaitu antara lain, yang pertama, seorang yang mau mengikut Yesus menyadari siapa dirinya. Di dalam ayat 24 sampai ayat 25 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi isi
rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat sebelumnya dalam perikop ini dijelaskan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam pelayanan. Sebelum dia mengutus murid-muridnya ke dalam pelayanan, Yesus terlebih dahulu telah membekali mereka dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai nasihat, dan memberikan kuasa. Tujuan Yesus dalam hal ini adalah agar para murid siap sedia untuk terjun ke dalam pelayanan yang sesungguhnya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kata mengikut Yesus pada dasarnya sepadan dengan kata murid dalam nats ini. Dalam Alkitab kita, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih besar daripada gurunya. Itu dalam ayat yang ke-24. Pernyataan ini sangat jelas menjelaskan bahwa seorang murid harus menyadari keberadaannya, bahwa ia tidak lebih daripada gurunya. Saya mau katakan bahwa setidaknya 3 hal yang perlu diketahui oleh seorang murid atau seorang pengikut Yesus dalam hidupnya. Yang pertama, seorang murid harus selalu siap belajar dari gurunya. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh berhenti barang sehari pun untuk belajar terhadap sang guru kita, yaitu Yesus Kristus. Belajar melalui kebenaran firman-Nya itu sangat penting, karena itu akan membuat kita semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan kita di dalam mengikut Yesus tadi. Kemudian dikatakan seorang murid harus dapat menempatkan hal yang utama, pertama dalam hidupnya. Ini yang kedua, bahwa seorang murid, seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya harus dapat menempatkan hal yang utama pertama dalam hidupnya. Misalnya dalam hal memprioritaskan hidup, mana yang harus terlebih dahulu kita lakukan dalam hidup ini. Tentunya kita harus tahu bahwa prioritas kita adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga yang perlu kita ketahui dari seorang murid, yaitu seorang murid harus siap dan rela memikul salibnya. Memikul salibnya setiap hari, seperti yang pernah dialami oleh sang guru agung kita ketika ia hidup di dunia. Salib itu harus kita pikul setiap hari, setiap saat. Karena apa? Karena memang faktanya kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam hal, apakah itu pergumulan dan yang lain sebagainya. Kemudian di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, cukuplah bagi seorang murid jika menjadi sama seperti gurunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini tentulah tidak bermaksud menempatkan posisi murid memiliki sifat hakiki, memiliki sifat dasar sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus, seperti Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Itu sifat-sifat yang tidak dimiliki
oleh seorang murid. Dan itu hanya dimiliki oleh Yesus sebagai Allah kita. Akan tetapi, Yesus menghendaki bahwa seorang murid haruslah memiliki sifat-sifat moral seperti yang dimiliki oleh Yesus juga. Misalnya hidup kudus, adil, benar, dan lain-lain. Karena itu saudaraku ini kasih Tuhan, seseorang yang telah membuat keputusan untuk mengikut Yesus, dia harus dapat menjaga hidupnya untuk tetap kudus, adil, dan benar. Yang kedua dari bagian mengikut Yesus ini, seorang yang mau mengikut Yesus tidak takut menghadapi resiko. Ayat 26 sampai 38. Di sana dijelaskan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap tidak takut menghadapi tantangan dan resiko sebagai pengikut Yesus sangat dibutuhkan dalam mengerjakan tugas panggilannya dalam pelayanan. Saya mencatat setidaknya ada 3 kali kata jangan takut dicatat oleh Matius dalam teks ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, jadi janganlah takut terhadap mereka. Saudaraku, kata mereka yang dimaksud oleh Matius di sini adalah manusia, orang-orang, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Mereka yang tidak menyukai para murid dan mereka yang tidak menyukai orang-orang yang mau mengikut Yesus. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Janganlah takut terhadap mereka yang tidak menyukai kita karena kita mengikut Yesus. Karena kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Janganlah takut kepada mereka. Meskipun mereka akan mengecam, mengancam, menganiaya, bahkan membunuh setiap orang yang mengikut Yesus. Saudaraku, ini ajaran Yesus dalam hidupnya. Sangat gamblang kita bisa melihatnya. Bahwa di dalam pelayanannya, Yesus juga mengalami hinaan, mengalami kecaman, mengalami aniayaan. Bahkan dia akhirnya mati dibunuh di kayu salib. Kalau kita mau sama seperti dia, mari kita teladani hidup dan pribadi Yesus ini. Yang kedua, dalam ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang mengikut Yesus tidak perlu takut terhadap manusia atau terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh jasmani kita. Tetapi takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa kita. Yang dapat mencampakkan kita, melemparkan kita ke dalam api neraka. Catatan saya yang ketiga yaitu dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau Tuhan Yesus saja memelihara dan tidak melupakan burung pipit yang harganya murah, tidak seberapa,
apalagi orang yang mengikut Dia akan jauh lebih mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Karena bagi Yesus, manusia jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa ketiga terminologi kata janganlah takut tersebut, kalau kita lihat di dalam teks bahasa aslinya, penulis dalam hal ini Matius semuanya menggunakan kata phobeo terhadap kata takut tadi. Phobeo. Dari kata phobeo ini kita menemukan atau kita mengenal kata fobia. Apa itu fobia? Fobia adalah ketakutan yang berlebih-lebihan. Ketakutan yang berlebih-lebihan. Sehingga kita tidak lagi memiliki iman terhadap apa yang kita percaya terhadap Tuhan Yesus. Terhadap Allah kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang telah memutuskan untuk menjadi murid atau pengikut Yesus tidak boleh memiliki rasa ketakutan yang berlebihan dalam hidupnya. Karena kata berkelebihan menunjukkan sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak realistis, dan yang dapat mengganggu pertumbuhan iman kita. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh merasakan rasa takut? Boleh. Karena rasa takut itu ada di dalam diri kita. Itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi kalau sudah mengarah kepada fobia, ketakutan yang berlebihan, itu yang tidak boleh, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menguatkan ayat-ayat ini, Yesus menjelaskan kemudian di dalam ayat yang ke-34 sampai 36 bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Dia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan menantu perempuan dari ibu mertuanya. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya bahwa mereka harus siap menghadapi segala tantangan dan perlawanan, bukan hanya dari orang lain, tetapi dari dalam keluarga juga. Janganlah takut. Tujuan Yesus menyatakan itu supaya mereka siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang terjadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Siap sedia. Meskipun itu nantinya perlawanan datang dari dalam keluarga sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak peristiwa seperti ini terjadi di luar sana. Di mana ketika orang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, keluarganya yang menjadi lawannya yang terutama. Bahkan dia harus keluar, dicampakkan dari anggota keluarga karena dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tetapi pada saat ini, saudara dan saya dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah takut. Janganlah takut. Janganlah takut. Yang ketiga, keputusan penting yang harus diambil oleh seseorang untuk mengikut Tuhan Yesus,
yaitu harus mampu menyangkal diri. Ini dicatat di dalam ayat yang ke-38 sampai 39. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat yang ke-39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, setidaknya ada 3 jenis penyangkalan diri yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Yesus. Antara lain adalah tentang hal mengasihi. Yang kedua tentang hal memikul salib. Dan yang ketiga tentang hal menjaga nyawa. Yang pertama tentang mengasihi. Dalam ayat yang ke-37 Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu persis dan kita memahami bahwa tugas seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah mengasihi, menghormati, dan mentaati mereka. Demikian juga sebaliknya tugas orang tua adalah untuk mengasihi dan menghormati anak-anak dan keluarganya. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menghilangkan atau mengabaikan norma-norma tersebut dari kehidupan kita. Karena kita memang harus mentaati perintah Tuhan untuk menghormati kedua orang tua, dan anak juga untuk orang tua juga mengasihi anak-anaknya. Itu norma yang diajarkan dalam firman Tuhan. Dan Yesus tidak bermaksud untuk menghilangkan itu. Namun dalam hal ini Yesus menghendaki agar orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dia dapat memberikan prioritas terhadap dia dibanding kepada siapapun, termasuk kepada keluarga. Sebagai seorang pengikut Yesus harus menyadari bahwa kepentingan terhadap Yesus dan Injil Kerajaan Surga haruslah di atas segala-galanya. Yang kedua tentang hal memikul salib. Dalam ayat yang ke-38 Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa setiap orang Kristen, apakah dia seorang pegawai negeri, pegawai swasta, seorang guru, seorang pelayan, dan lain sebagainya, mempunyai salibnya masing-masing. Yang membedakan kita adalah ukuran, takaran, dan kemampuan kita dalam menghadapi salib tersebut. Ada orang yang kuat menghadapi salibnya, ada orang yang tidak kuat menghadapi salibnya. Itu yang terjadi. Di dalam perjanjian baru saya mau menjelaskan kepada kita bahwa salib adalah lambang yang memalukan dan yang hina. Orang-orang Roma menggunakan salib bukan hanya untuk menyiksa seseorang, tetapi juga untuk mempermalukan orang di tempat umum. Karena itu, bagi orang Yahudi, salib adalah lambang kutukan. Namun salib sebenarnya bagi kita adalah lambang hubungan antara manusia dengan Allah. Karena apa? Karena melalui salib manusia dapat diperdamaikan
dengan Allah. Saya sekali lagi katakan, karena melalui salib manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Kita tahu Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Supaya hubungan manusia dengan Allah itu diperbaharui, diperbaiki, dan supaya manusia itu mendapat kemuliaan Allah, maka salib harus ada sebagai penghubung kita terhadap Allah kita. Siapa salib itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memikul salib sama artinya dengan merendahkan diri. Memikul salib rela menanggung beban yang berat. Meskipun demikian, di dalam Yesus semua beban kita menjadi ringan. Itu janji Yesus kepada kita di dalam firman-Nya dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Meskipun salib itu ada, meskipun beban itu ada, tetapi oleh karena Yesus beban itu diringankan bagi kita. Memikul salib juga sama artinya dengan siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagi yang setia, nyawanya tidak akan hilang. Karena Yesus akan mengembalikan nyawa itu meskipun kita kehilangan nyawa. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Dengan salib yang kita pikul, saya mau katakan, justru akan mengajar kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Yang ketiga, tentang nyawa. Dalam ayat yang ke-39, Yesus mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah suatu peristiwa yang tidak disukai atau peristiwa yang sangat dihindari oleh banyak orang. Ada banyak orang yang sangat takut kalau dia cepat-cepat dipanggil Tuhan. Memang itu fakta. Karena itu kita lihat masalah-masalah seperti itu kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Kematian sesuatu yang sangat ditakuti oleh seseorang. Bagi kita, mungkin juga merasakan hal yang sama bahwa kematian adalah sesuatu yang kita takuti. Meskipun kita sudah hidup dalam Tuhan. Itu hal yang wajar. Tetapi bagi kita harus beda dengan orang di luar sana. Bahwa kematian itu bukanlah fobia bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus menyadari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa dia dapat menghindar dari kematian. Semua orang pasti akan mati. Perkataan Yesus di dalam ayat tersebut tidak bermaksud agar kita tidak menghargai nyawa kita.
Akan tetapi Yesus bermaksud agar setiap orang yang mengikut Dia dapat melakukan penyerahan hidup secara holistik, secara menyeluruh bagi rencana dan tujuannya. Yaitu untuk memberitakan kabar kerajaan surga yang sudah dekat bagi semua orang. Ini inti pengajaran Yesus dalam kitab Matius. Memberitakan kabar kerajaan surga sudah dekat. Yesus menghendaki agar melalui murid-muridnya dan para pengikutnya banyak nyawa atau jiwa yang diselamatkan. Sehingga dapat memiliki hidup kekal sebagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah yang menjadi gambaran-gambaran yang penting bagi kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan saat ini kepada kita semua, bahwa keputusan untuk mengikut Yesus tidak hanya merupakan keputusan pribadi kita saja. Akan tetapi hal tersebut juga merupakan tuntutan Tuhan Yesus dalam hidup setiap orang. Saya mau katakan sekali lagi, keputusan untuk mengikut Yesus tidak hanya keputusan pribadi saudara dan saya, tetapi itu menjadi tuntutan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia untuk tidak mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Karena keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang tepat. Keputusan yang dinantikan oleh Sang Guru Agung kita dari saudara dan saya. Dari setiap orang. Baik itu pribadi maupun keluarga kita. Keluarga kita seharusnya juga mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya untuk kemuliaan Bapa di surga. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan mengikut Yesus, kita sesungguhnya sedang melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil kerajaan surga tersebut. Fakta bahwa konsekuensi mengikut Yesus sering berbentuk aniaya, penindasan dan ketidakadilan, itu sudah menjadi catatan sejarah yang tidak dapat hilang dari sejak zaman Yesus sampai sekarang. Oleh karena itu tidak seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk menolak mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus mengokohkan iman saudara untuk mengikut Dia sampai Bapa di sorga memanggil kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan dan kami pelajari saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya kiranya Roh Kudus mula yang akan memateraikan firman ini dalam hidup kami. Untuk kami bisa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mengambil keputusan untuk mengikut Engkau ya Bapa. Meskipun kami sudah mengetahui bahwa akan ada banyak tantangan, akan banyak rintangan, akan banyak hambatan yang datang dalam hidup kami.
Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau akan senantiasa menguatkan kami di dalam menjalankan tugas panggilan yang sudah kami putuskan untuk mengikut Engkau itu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan terima kasih buat setiap jemaat yang sudah mendengar. Diberkatilah mereka oleh karena kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Harapan Gurning bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, mengikut Engkau. Walaupun banyak kesakitan dan penderitaan yang kami alami, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan tetap sukacita kami di dalam menjalani semuanya itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, berkati semua harapan, kerinduan dari keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan. Diberkatilah setiap rupiah-rupiah yang akan kami kumpulkan menjadi berkat untuk kemuliaan Allah melalui gereja kami yang akan dipakai dipergunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengumpulkan persembahan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya dan begitu luar biasanya Tuhan bagi kita, yang terus menolong dan memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita berkata di hadapannya, saya mau iring Tuhan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama. Saya mau iring Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus, saya mau iring
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat daripadanya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua.